'Cause I've been feeling confused. Rocked in my mind are our tunes, the tunes we wrote but never done. Nothing seems to go my way, go my way. I'ma try and fight it, I'ma try and fight it. Nothing seems to go my way, go my way. I'ma try and fight it, I'ma try and fight it. Now I'm feeling attitude, used to feel you in the room. Baby, I'm screwed, I'm screwed. Hurt myself so many times, thought I knew, but that's a crime. Baby, I'm screwed, screwed you, screwed you, screwed you. Oh. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama aku, Ayumi. Oke, jadi pagi ini aku bangun jam 5 pagi karena sekarang aku lagi libur, alias aku nggak sholat. Jadi sekarang aku bangunnya itu jam 5 pagi. Seperti biasanya, kalau setelah aku bangun tidur, aku selalu beresin tempat tidur biar aku semangat gitu menjalani harinya. Jadi setelah selesai membersihkan tempat tidur, aku juga tidak lupa untuk membuka sirkulasi di kamar aku. Karena kalau di pagi hari, aku selalu merutinkan agar udara segar itu masuk ke dalam kamarku. Akhirnya beres-beres kamar udah selesai, waktunya aku buat minum air putih. Jadi minum air putih ini gak pernah aku skip karena manfaatnya itu banyak banget bagi tubuh. Apalagi bisa melancarkan metabolisme tubuh. Jadi sangat bermanfaat banget kan bagi tubuh aku. Kegiatan bersih-bersih udah aku lakuin semua, waktunya aku mandi. Dan ya, ini adalah outfit yang aku mau pakai hari ini. Aku mau pakai outfit warna biru navy karena aku nggak pernah pakai outfit warna biru navy. Sebelum berangkat kuliah, aku selalu sempetin buat make up biar wajah aku tuh nggak buluk banget gitu loh, biar fresh. Dan ya setelah aku selesai make up, ini adalah waktunya aku buat try on baju. Nah sebelum aku berangkat kuliah, aku selalu try on baju aku. Apakah baju yang aku pakai ini pantas apa enggak buat aku berangkat ke kuliah. Dan kalau semisal nggak pantas, itu aku selalu ganti baju guys. Aku tipikal orang kalau semisal pakai baju itu harus pantas. Kalau nggak pantas itu aku minder guys. Jadi aku selalu ganti baju kalau semisal nggak pantas. Akhirnya ini aku udah tiba di kampus dan ya mata kuliah hari ini adalah K3 yang kemarin udah aku bilang ke kalian kalau hari ini adalah pembuatan kue. Hai guys, kita udah sampai kampus. Hai. Halo guys. Outfit aku hari ini. Karena sekarang perkuliahan K3 akan dilakukan di lab pengolahan pasca panen. Jadi ini aku sama teman aku tuh berjalan menuju lab pengolahan pasca panen karena parkirannya jauh banget. Dan ini membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk sampai di lab pengolahan pasca panen. Cuaca pagi ini bagus banget karena cerah gitu, tapi nggak tahu nanti sore karena tuh sekarang cuaca tuh sulit banget untuk diprediksi. Biasanya paginya cerah, nanti siang hujan.
Dan akhirnya ini aku udah sampai di lab pengolahan pasca panen. Jadi ini sebelum aku masuk aku juga mau copot sepatu karena lab pengolahan pasca panen itu steril banget. Oke, BTW dia namanya Farid sama si Nandar. Nggak tahu kenapa kalau dia aku rekam tuh dia malu-malu gitu loh anaknya. Duh, sebel deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku lombokku ndi? Gak ada ding lombokku. Hai, say hi guys. Say hi. Hai. Oke. Hai. Hai guys. Hai. Oke. Hai. Hai Aini. Hai. Selamat pagi. Ya Allah, kita hari ini buat kue guys. Oke, jadi di setiap meja per kelompok itu dikasih apron di atas mejanya untuk dipakai sewaktu kuliah K3 dimulai. Dan ya ini aku langsung aja try on apronnya dan pantas banget dong. BTW ketika aku pakai apron, aku ngerasa kalau aku udah pantas banget jadi ibu rumah tangga, jela. Dan ketika aku pakai apron ini, semua teman aku yang ada di lab pengolahan pasca panen itu pada ketawa dong ngeliatin aku. Ya emang kayak gini kalau semisal anak kuliahan lagi gabut sambil menunggu praktikum dimulai. Dan ya hari ini adalah pembuatan kue yang akan dilaksanakan pada jam 8 karena sekarang masih jam 7 lebih 50 menit. Jadi harus menunggu 10 menit lagi sebelum kuliah dimulai. Hai. Deh, Ade. Hai. Hai. Fitri, say hi. Hai. Jajan tok ini. Say hi. Hai. Iya, antara Akhirnya setelah semua mahasiswa udah datang, jadi sekarang adalah persiapan peralatan dan juga persiapan bahan baku yang mau digunain buat kue. Jadi kelompok aku kebagian buat roti O, yaitu roti dengan topping kopi, bener-bener enak banget. Dan ini kami menyiapkan bahan baku. Yang pertama tadi ada gula, ini terus garam, dan juga ada ragi biar rotinya itu mengembang. Jadi untuk resep roti O ini udah dikasih sama ibu dosen di setiap atasnya meja masing-masing kelompok. Oke, bahan selanjutnya yang perlu disiapin adalah mentega biar rotinya itu nanti sewaktu diuleni itu nggak lengket sama sekali. Oke, setelah mentega udah selesai disiapin, ini ada butter. Jadi penambahan butter di resep roti O itu wajib ada. Dan ya, bahan selanjutnya yang disiapin, bahan terakhir maksudnya, ini ada tepung terigu. Tepung terigu kami menggunakan 600 gram karena nanti akan membuat kue yang banyak banget. Aku hari ini bener-bener senang banget karena aku bisa menambah ilmu untuk pembuatan kue. Akhirnya membuat kue udah dimulai dan hal pertama yang dilakuin itu menghaluskan gula. Alasan kenapa gula harus dihaluskan karena nanti ketika adonannya jadi itu biar gula sama tepungnya itu menyatu guys. Dan ini kita masukkan semua tepung dan juga ada telur juga dimasukkan gitu biar nanti tercampur dengan merata. Dan semoga aja roti aku nggak bantet karena nanti kalau semisal rotinya itu bantet pasti rasanya nggak enak. Jadi di sini aku berusaha banget sama teman-teman sekelompok aku membuat kue yang lembut dan nggak bantet dong pastinya. By the way, aku sama teman aku udah cuci tangan ya guys. Oke, akhirnya setelah penambahan air sedikit demi sedikit, ini adonannya hampir jadi tapi masih ada tekstur kasar-kasarnya. Jadi kita harus menunggu sambil ditambah butter sama mentega sedikit demi sedikit agar adonan kuenya itu nggak lengket dan menjadi kalis. Jadi ini teman aku ya yang nguleni karena teman aku yang laki-laki tuh kuat banget. Jadi dia yang nguleni biar adonan menjadi kalis dan tidak ada tekstur kasar dari gula maupun garam. Dan alhamdulillah ini ada gelembung-gelembung, itu berarti udah siap buat didiamkan selama 60 menit dan nanti tuh ditutup sama kain basah di atasnya karena biar mengembang gitu. Jadi kita tunggu selama 60 menit. Sambil menunggu adonannya mengembang, aku juga tidak lupa buat menonton BTS karena BTS ini bener-bener bagus banget.
Dan ya aku juga mampir ke kelompok sebelah karena kelompok sebelah itu udah mulai membentuk adonan kue. Jadi tuh membentuk adonan kue itu ada tekniknya gitu loh, kayak diputar-putar gitu sampai berbentuk bulat. Dan ya di sini juga dikasih kayak wadah gitu. Jadi nanti kuenya tuh bakal mengembang gitu loh. Jadi ketika kita membentuk adonan kue ini juga didampingi oleh dosen teknisi dan dosen pengampu mata kuliah K3. Jadi tuh kita tuh bener-bener diajarin bagaimana cara membentuk kue dan bagaimana caranya membuat adonan kue yang tidak bantat. Jadi sebelum membentuk adonan kue terlebih dahulu harus ditimbang agar besarnya adonan itu nanti ketika di oven itu sama gitu loh. Setelah melihat progres dari kelompok lain sampai dari mana, aku sama temen aku juga membuat topping dari kue roti O. By the way, untuk topping ini udah tertulis di resep yang udah dikasihkan sama dosen aku tadi ya di kertasnya. Yang membuat topping roti O ini adalah teman aku dulu sewaktu SMA. Katanya dia tuh pernah mendapatkan pelajaran masak-masak dan dia tuh udah ahli banget dalam pembuatan kue. Jadi aku serahkan ke teman aku untuk pembuatan topping. Oke, ini semua udah dicampurkan dan ya ini langsung aja dimasukkan ke wadah buat dikocok gitu sampai halus, sampai mengembang juga dan sampai bahannya itu tercampur. Setelah selesai membuat topping roti O, ini adalah waktunya buat kita itu melapisi loyang dengan mentega yang bertujuan yaitu nanti ketika di oven kuenya itu tidak lengket. Jadi di kelas aku itu ada 4 kelompok dan setiap kelompok itu ada yang 3 loyang, ada yang kebagian 2 loyang dan ada yang kebagian beberapa loyang lagi. Oke, jadi biar gak bosen karena menunggu adonannya itu mengembang 1 jam, jadi ini aku juga sambil melihat BTS karena emang sebagus itu. Dan ya ini udah selesai juga loyangnya. Yeay, akhirnya setelah menunggu selama 1 jam lamanya, ini adonan kuenya udah mengembang dan bener-bener gede banget. Waktunya siapin alas adonan silikon. Jadi nanti aku sama teman-teman aku bakal buat bentuk roti O. Jadi sebelum membentuk kue, di atas alas adonan silikonnya itu harus dikasih terigu agar nanti itu kuenya itu, adonan kuenya itu tidak lengket ketika dibentuk. Jadi adonan kue yang sudah mengembang tadi itu juga ditimbang terlebih dahulu agar bentuknya itu sama ketika di oven nanti. Jadi semua yang ada di ruangan ini itu sudah cuci tangan semua. Jadi kalau kalian melihat teman-teman aku dia memegang adonan itu benar-benar sudah bersih ya, karena kita itu juga menggunakan antiseptik sebelum memasuki ruangan dan juga cuci tangan. Sewaktu membentuk kue itu kan hanya dibulat-bulatkan saja. Ketika aku dipraktekkan sama dosen aku itu mudah banget gitu loh, kayak kelihatannya itu mudah, tapi ketika dipraktekkan itu bener-bener susah banget guys. Tapi beruntung banget karena aku mendapatkan kelompok yang baik-baik, jadi teman-teman sekelompok itu kerjasama gitu. Dan ya ini adalah tampilan roti dari kelompok sebelah. Udah jadi, udah dikasih topping juga di atasnya, ada mesisnya gitu. Jadi ini belum dipanggang tapi udah kelihatan enak banget gak sih? Dan ya ini adalah hasil dari kelompok aku. Jadi ini masih belum dikasih topping. Jadi habis ini kita harus oles-oleskan cairan putih gitu. Tujuannya agar roti yang dihasilkan nanti itu mengkilat gitu loh. Kalian pernah tahu kan kalau di toko-toko itu pasti kalian sudah menemui penampakan kue yang mengkilat. Hal itu kan akan menarik konsumen. Jadi ini adalah tujuannya biar tampilan kuenya itu menarik gitu dan rasanya juga enak. Oke, ini adalah tampilan kue yang sudah diolesi dengan cairan putih atau cairan mengkilat. Tahap terakhir sebelum memasukkan di oven ini adalah pemberian topping kopi. Nah, ini tadi sudah dibuat dan sudah dimasukkan ke kulkas agar topping kopinya tetap segar sambil menunggu adonan kue yang mengembang. Jadi dimasukkan di kulkas terlebih dahulu, guys. Akhirnya waktu yang ditunggu datang juga. Ini waktunya roti aku masuk di oven guys. Jadi habis ini kemungkinan akan mengembang gitu, besar banget karena ini adalah roti O. Jadi kalian tahu sendiri kalau roti O kan pasti identik dengan besar gitu kan rotinya. Jadi ini pasti nanti bakal bener-bener enak banget. Ini adalah pertama kalinya aku membuat roti O dan berhasil lah. Semoga doain aja berhasil guys. Oke, aku juga mau cerita. Berhubung ini adalah mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja, jadi kita itu harus mengulik potensi bahaya ketika pembuatan kue. Ini mata kuliah yang bener-bener keren banget sih. Sambil menunggu rotiku matang, ini aku juga iseng gitu mampir ke kelompok pizza. Dia itu pembuatan pizza. Ini masih kasihkan topping gitu, kasihan banget dia terakhir karena adonan sulit mengembang. Ini adalah hasil dari kelompok yang tadi. Hasilnya bener-bener cantik banget. Ini udah di oven juga. Akhirnya ini adalah roti aku. Dia udah matang dan habis ini diangkat.
Setelah diangkat, ini adalah waktunya penusukan. Penusukan ini bertujuan agar kita itu mengetahui bahwa rotinya itu matang apa enggak. Ternyata udah matang dong. Finally, selesai juga buat roti O-nya hari ini. Hari ini aku bener-bener mendapatkan pelajaran yang sangat banyak banget dari tata cara pembuatan kue dan pembuatan topping. Ini adalah hal yang menyenangkan sekali di perkuliahan mata kuliah K3. Keren banget sih. Waktunya uji kesukaan, jadi setiap kelompok itu harus saling tukar roti-rotinya yang udah dibuat dan itu harus dinilai antara penampakan, tekstur, aroma, sama rasanya itu harus dinilai. Jadi uji kesukaan ini adalah indikator kita itu berhasil apa enggaknya membuat kue. Kalau aku disuruh nilai roti aku sendiri, pasti aku bakal kasih nilai 10 karena itu bener-bener enak banget sih. Teksturnya juga dapet, teksturnya bener-bener lembut banget. By the way guys, ini roti aku tuh ada yang komen dari salah satu teman aku. Katanya rotinya itu manis dan roti O kan emang identik dengan rasa yang manis. Setelah makan roti dan beres-beres ruangan lab pengolahan pasca panen udah selesai, ini waktunya buat cuci tangan. Oke, tangan aku tuh ngerasa lengket banget karena habis makan beberapa roti yang dikasih dari kelompok-kelompok lain. Tadi tuh juga aku ngerasain roti buaya dari kelompok yang membuat roti dan di dalamnya itu ada topping pisang. Semua roti yang aku makan hari ini bener-bener enak banget dan teman-teman semuanya itu bener-bener sukses banget bikin rotinya. Kenalin, nama dia Restu, tapi anaknya nggak kayak gini kok aslinya, beneran deh. Oke, karena mata kuliah K3 udah selesai, jadi ini aku mau keluar dulu dari lab pengolahan pasca panen. Mata kuliah K3 hari ini bener-bener asik banget dan keren parah sih. Oke, semoga aja makalah yang dibuat nanti itu nggak susah, karena ada makalah, ada tugas hari ini, yaitu membuat potensi bahaya. Can I ask a question to help with some reflection? Try to get it right, really what I'm feeling. Cause I've been feeling confused. Rocked in my mind are our tunes, the tunes we wrote, but never done. Nothing seems to go my way, go my way. I'ma try and fight it, I'ma try and fight it. Nothing seems to go my way, go my way. I'ma try and fight it. I'ma try and fight it. Now I'm feeling attitude. Used to feel you in the room. Baby, I'm screwed. Mata kuliah hari ini benar-benar nggak kerasa banget, padahal dimulai dari jam 8 pagi sampai selesainya itu jam 1 siang. Tapi nggak kerasa karena seasik itu. Akhirnya aku udah sampai dari kos dan ya karena sekarang masih jam 1:30, jadi aku langsung aja mau tidur siang karena capek banget hari ini. Tidur siang kali ini benar-benar nyenyak banget karena tadi kan capek dan ya sebelum aku mandi aku selalu sisir rambut aku terlebih dahulu. Untuk outfit malam ini aku pakai outfit panjang karena sekarang kan lagi hujan, jadi dingin banget malam ini. Dan untuk celananya aku pakai warna krem biar menyatu gitu. Sekitar jam 8:45 waktunya aku buat ngerjain tugas yang tadi, potensi bahaya. Jadi hari ini makalah, aku harus membuat makalah identifikasi potensi bahaya. Kalau semisal aku dapat tugas itu langsung aku kerjain, karena nanti kalau semisal aku biarkan itu pasti bakal banyak lagi tugas yang menumpuk dan pastinya nggak aku kerjain kan. Jatuhnya rugi kan di diri aku sendiri. Jadi meskipun ini tugas kelompok, tapi kan udah dibagi nih bagian-bagiannya. Jadi langsung aja aku kerjain, karena nanti kalau semisal nggak aku kerjain pasti tugas-tugas itu bakal menumpuk banyak gitu loh guys. Sambil aku ngerjain tugas, aku juga ditemani popcorn, karena kalau semisal ngerjain tugas sendiri kan pasti itu bakal jenuh kalau nggak ada makanan sampingan. Karena di kamar aku ada popcorn, jadi hari ini aku makan popcorn sambil ngerjain tugas. Akhirnya setelah 1 jam tugas aku selesai juga. Jadi untuk tugas potensi bahaya, identifikasi potensi bahaya udah selesai. Jadi hutang aku untuk tugas K3 udah selesai. Jadi bawaannya itu enjoy dan kita bisa menikmati hidup dengan enjoy gitulah. Pokoknya nggak ada hutang.
By the way, ini aku udah selesai cuci muka dan ya sekarang waktunya aku buat skincare. Kalau semisal aku mau tidur, aku selalu tidak lupa buat skincare malam hari karena itu wajib banget. Jadi di diri aku terapin kalau self care itu adalah prioritas utama karena kita siangnya itu bener-bener capek gitu. Jadi malamnya wajib self care ya. Oke, ini pertama yang aku gunain yaitu moisturizer dari Nature Republic. Aku suka banget sama moisturizer ini karena ada sensasi dingin ketika dipakai. Di wajahnya itu ada sensasi dinginnya gitu. Untuk pelembab aku pakai Glow & Lovely karena ini juga mengeluarkan sensasi dingin ketika dipakai. Ini bener-bener enak banget sih produk ini. Dan step terakhir dari skincare malam aku mau pakai lip care dari Vaseline. Ini bener-bener bagus banget. Aku tidak pernah pakai produk yang berbahaya ya di dalam skincare aku. Karena kalau semisal memakai produk bahaya itu kita nggak tahu efek sampingnya itu apa gitu loh. Aku lebih baik pakai produk yang bener-bener udah dijual BPOM yang jelas gitu. Untuk body care aku selalu pakai body lotion karena itu sangat penting banget. Dan ya aku juga tidak lupa untuk scrub 1 minggu 2 kali. Itu bener-bener efektif banget. Semoga aja kalian bisa terapin self care di hidup kalian sama kayak aku. Oke, karena hari sudah malam, waktunya aku tidur dan bye bye. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Terima kasih.